Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Hari ini kita bisa melanjutkan materi yang sebelumnya sudah Pak Khalil sampaikan. Dan hari ini kita masuk pada tema 4. Alhamdulillah, sudah masuk tema 4, subtema 1, bagian 1, muatan bahasa Indonesia dan PPKN. Shalawat serta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kecintaan dan shalawat yang senantiasa kita berikan menjadi sebab baginda Rasulullah memberikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita belajar tema 4 hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar dimudahkan dalam proses belajarnya. Istidadan doaan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 2. Yang pertama, siswa mampu memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Yang kedua, siswa mampu memahami makna hubungan simbol dengan sila-sila Pancasila. Jadi, yang pertama, kita akan belajar tentang memberikan pendapat, memberikan jawaban terhadap perilaku yang ada pada tokoh cerita yang kita baca nanti. Yang kedua, kita akan memahami makna setiap sila ya. Sila ke-1 sampai ke-5. Tapi hari ini kita akan membahas makna sila ke-1 terlebih dahulu. Yang pertama, mengulas isi buku sastra. Kita akan menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan menilai dan memberikan pendapat terhadap buku. Hal yang diulas, hal yang dibahas dalam buku mengenai data buku, inti cerita, manfaat membaca buku, dan kelebihan kekurangan buku. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Nah, fokus kita pada pembelajaran hari ini adalah menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita yang memerankan dalam sebuah cerita. Jadi kalau ingat kata-kata tokoh, ingatlah pelaku atau orang yang berperan dalam suatu cerita. Tokoh dibedakan 2, ada tokoh utama dan tokoh pembantu. Ingat, tokoh ada 2, tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, atau benda mati. Loh Pak, apakah iya ada tokoh tumbuhan, tokoh hewan? Iya, tokoh hewan, misal dalam cerita fabel atau cerita yang bertokohkan hewan tapi bertingkah laku seperti manusia, itu ada. Namanya cerita fabel. Yang berikutnya, jika tokoh utamanya berwujud tumbuhan, hewan, atau benda mati, maka tokoh tersebut bertingkah laku seperti manusia. Jadi bertingkah laku seperti manusia, berbicara juga seperti manusia. Itu tokoh dalam cerita apabila tumbuhan, hewan, dan benda mati. Yang berikutnya, memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Nah, dari sini kita bisa memberikan pendapat. Apakah tokoh ini baik? Apakah tokoh ini jahat? Apakah tokoh ini suka menolong dan lain sebagainya?
kita bisa memberikan pendapat atas perilaku tokoh dari cerita yang kita baca. Lakukan cara berikut untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. Yang pertama, membaca seksama jalan cerita. Untuk bisa memberikan pendapat, komentar terkait perilaku tokoh cerita, kita harus membaca secara tuntas, seksama jalan cerita dari awal sampai akhir. Tidak bisa kita membaca singkat, cepat, tanpa membaca secara keseluruhan. Yang kedua, perhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. Nah, ini kunci yang penting. Kunci yang penting ya. Kunci yang penting adalah membaca cerita. Perhatikanlah perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang dicontohkan oleh perilaku tokoh yang ada di cerita itu. Dengan memperhatikan perkataan dan perbuatan, kita akan mengetahui bagaimana sikap atau perilaku tokoh dalam cerita tersebut. Yang ketiga, memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Nah, gambaran lingkungan kehidupan tokoh bisa kita perhatikan dalam cerita tersebut. Kita bisa memberikan pendapat tentang sikap tokoh pada cerita. Saat memberikan pendapat, kita harus memperhatikan hal-hal di bawah ini. Hal yang harus diperhatikan saat berkomentar, hal yang harus diperhatikan saat memberikan pendapat tentang sikap tokoh pada cerita adalah yang pertama, berikanlah komentar yang sopan, yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Berikutnya, berikanlah komentar dengan alasan yang logis. Dan berikutnya, berikanlah komentar dengan jelas. Dan yang terakhir, komentar yang kita berikan tadi tidak menyinggung perasaan orang lain. Ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan ketika memberikan pendapat tentang sikap tokoh pada cerita. Kisah yang akan Pak Koli sampaikan pada pertemuan hari ini adalah kisah semut dan belalang. Nah, anak-anak, sesuai dengan cara atau langkah untuk bisa memberikan pendapat tokoh cerita adalah 1. Dengarkan, perhatikan, baca dengan seksama awal sampai akhir. Yang kedua, tadi perhatikan perkataan dan perbuatan tokoh pada cerita. Nah, kedua ini kuncinya sebenarnya. Kuncinya adalah anak-anak harus memperhatikan setiap perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan dari tokoh yang ada di cerita. Dengan itu kita bisa menilai tokoh itu perilakunya seperti apa. Kisah semut dan belalang. Pada saat musim panas, di sebuah hutan yang jauh di sana, ada keluarga semut yang begitu rajin bekerja setiap hari. Setiap hari, mereka menyicil untuk mengumpulkan makanan sedikit demi sedikit untuk mengisi lumbungnya. Hal itu dilakukan keluarga tersebut mengingat sebentar lagi musim dingin akan datang. Di musim tersebut, mereka nantinya tidak bisa melakukan apa-apa. Maka dari itu, semua harus dipersiapkan mulai dari sekarang. Cuaca yang begitu panas tak sedikit pun menyurutkan niat mereka. Meskipun terkadang barang yang dibawanya terlalu berat dan mereka kewalahan. Itu semua mereka lakukan dengan ikhlas dan senang hati. Mereka membawa apapun yang nantinya bisa digunakan sebagai persediaan makanan. Contohnya, seperti buah-buahan, biji-bijian yang sudah jatuh dari pohon. Kemudian, pada suatu hari, ada seekor semut yang ketinggalan dari rombongannya. Ia merasa kewalahan karena membawa biji yang lebih besar daripada dirinya. Dengan susah payah, dirinya membawa biji tersebut supaya bisa sampai di tempat tujuan. Tak berapa lama kemudian, semut tersebut bertemu dengan seekor belalang yang sedang menikmati musim panas. Ia memainkan biolanya sambil menyanyikan lagu-lagu gembira khas musim panas. Melihat si semut terlihat kelelahan, belalang pun menyapanya. "Hai semut,
Kamu sedang apa? Lihatlah, hari ini sangat cerah. Ayo bermain saja denganku. Kita harus menikmati hidup ini, ujarnya pada semut. Sebelum menjawab pertanyaannya, si semut meletakkan bahan makan yang dibawanya dan menatap tidak percaya. Aku sedang mengumpulkan bahan makanan sebagai persiapan untuk musim dingin. Kamu tidak melakukannya juga? Kenapa repot-repot sekarang? Kan musim dingin masih lama. Lihatlah, aku masih banyak sekali makanan di sini. Ini tak akan cepat habis, jawab sambil mencabut lalu mengunyah rumput yang ada di sekitarnya. Apakah tidak takut kalau nanti sewaktu-waktu musim dingin kamu akan kelaparan? Tanya semut. Itu bisa dipikirkan nanti. Lagi pula, ini masih musim panas. Persediaan makanan masih banyak, jawabnya. Tak mau membuang waktu lebih banyak lagi, semut tersebut kemudian bersiap untuk melanjutkan perjalanannya ke lumbung. Namun, ia kesusahan meletakkan kembali makanan yang dibawanya. Ia pun kemudian minta tolong belalang untuk membantu meletakkannya ke punggung. Namun, jawaban hewan berwarna hijau sungguh tak menghenakkan hati. Belalang, maukah kamu menolongku meletakkan ini di punggungku? Astaga, artis dan penyanyi sepertiku tidak seharusnya mengangkat barang berat, jawab belalang. Tapi karena aku sedang baik hati, aku akan bantumu. Setelah mengucapkan terima kasih, si semut kemudian melanjutkan perjalanannya dan menyusul teman-teman yang lainnya. Hari berganti, bulan berganti bulan. Saat ini sudah mulai masuki musim gugur dan para semut semakin giat bekerja. Pasalnya, musim dingin sebentar lagi akan tiba. Mereka harus memastikan kalau simpanan makanan akan cukup untuk semua penghuni. Berbeda dengan semut, sang belalang pun masih bermalas-malasan. Meskipun melihat betapa giatnya para semut, hatinya tidak terketuk sama sekali untuk melakukan hal yang sama. Ia masih terus-terusan bersenang-senang memainkan biolanya sambil bernyanyi. Akhirnya, musim dingin pun tiba. Para semut sudah mempersiapkan semuanya bisa dengan tenang berlindung di sarang mereka. Mereka tak perlu bersusah-susah mencari makanan karena semuanya sudah tersedia. Sementara itu, di tempat lain, belalang mulai kalang kabut, mulai kesusahan. Persediaan makanannya sudah habis, ia juga tidak bisa mencari makanan karena semua daratan tertutup oleh salju. Selama berhari-hari, si belalang hanya bisa berdiam di sarangnya. Ia tak hanya kelaparan, tapi juga kedinginan. Kalau terus-terus seperti ini, bisa-bisa ia akan mati kelaparan karena sudah tidak ada lagi. Akhirnya ia memutuskan keluar mencari makan. Nah, dari cerita yang Pak Koli sampaikan, semut dan belalang tadi, anak-anak tolong dijawab, bagaimana pendapatmu dengan sikap semut? Dan bagaimana pendapatmu dengan sikap belalang? Jawab pertanyaan ini ya. Berikutnya, memberikan pendapat tentang inti cerita. Bagaimana langkah-langkahnya? Yang pertama, bacalah cerita dengan cermat. Yang kedua, carilah paragraf yang memuat permasalahannya. C. Carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. D. Carilah bagaimana permasalahan diselesaikan. Jadi, menurutmu, apa penyebab permasalahan pada cerita semut dan belalang? Lalu, bagaimana permasalahan tersebut bisa diselesaikan? Nah, ini juga dikerjakan ya. Yang berikutnya kita akan belajar tentang Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara kita. Pancasila dipakai sebagai pedoman kehidupan berbangsa, bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kalau ada pertanyaan, Pancasila itu sebagai dasar negara kita, sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara. Pancasila tercantum pada lambang negara yaitu Garuda Pancasila. Ingat,
Dasar negaranya Pancasila, lambang negaranya adalah Garuda, burung Garuda. Simbol Pancasila terdapat pada perisai di dada Garuda Pancasila. Jadi simbol dari sila ke-1 sampai ke-5 itu terdapat pada perisai di dada Garuda. Dan setiap sila itu memiliki satu lambang atau satu simbol. Ayo kita mengingat kembali bunyi dan simbol setiap Pancasila. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas. 3. Persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan kepala banteng. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Ya, kita ingat-ingat kembali, ini sudah kita pelajari pada kelas berikutnya. Makna sila pertama Pancasila, seperti yang kita ketahui, sila pertama ini dilambangkan dengan bintang. Sekali lagi, sila yang pertama ini dilambangkan dengan bintang. Apa makna sila pertama? Yang pertama, percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, melaksanakan kewajiban kepada Tuhan yang Maha Esa. Melaksanakan kewajiban kepada Tuhan yang Maha Esa. Melaksanakan ibadah, perintah, menjauhi larangannya. Yang ketiga, saling menghormati antar umat beragama. Kita saling bertoleransi antar umat agama, walaupun berbeda-beda, tetap kita menghormati, bertoleransi. Tidak mengganggu teman ibadah. Nah, tidak boleh kita mengganggu teman kita yang sedang ibadah. Yang kelima, kerjasama dan tolong menolong antar umat beragama. Ya, wajib kita bertolong menolong dalam hal kebaikan. Itu adalah 5 makna dari sila Pancasila, sila pertama. Yang berikutnya adalah bersikap jujur untuk pengamalan sila pertama Pancasila. Jadi dengan bersikap jujur itu sama dengan kita sudah mengamalkan pengalaman sila pertama Pancasila. Kita harus membiasakan bersikap jujur. Sikap jujur bermanfaat bagi kita. Sebaliknya, sikap tidak jujur akan merugikan kita. Ada manfaat dan dampak sikap jujur dan tidak jujur. Manfaat bersikap jujur selalu merasa tenang dan bahagia. Yang kedua, disayang oleh orang tua dan guru. 3. Dipercaya oleh orang lain. 4. Memiliki banyak teman. Ini adalah manfaat yang kita dapatkan kalau kita membiasakan bersikap jujur. Yang kedua, dampak apabila kita tidak membiasakan tidak bersikap jujur. 1. Tidak tenang karena takut ketahuan. Nah, karena kita suka berbohong, kita takut nanti kalau ketahuan kita berbohong. Yang kedua, tidak akan dibantu jika kesulitan. Iya, karena kita suka berbohong, tidak jujur, tidak disenangi orang lain, dan dijauhi teman. Ini ada sebuah percakapan yang mencontohkan sikap jujur. Paman, maafkan Dedi karena bola yang Dedi lempar sudah mengenai tangan paman. Iya, tidak apa-apa nak. Yang penting kamu sudah berkata jujur dan mengakui kesalahanmu. Lain waktu, bermain bolanya harus berhati-hati ya. Sikap yang sesuai sila pertama Pancasila. Mari kita perhatikan sikap yang sesuai dengan nilai Pancasila berikut ini.
1. Jujur dengan tidak memberi contekan pada teman. Nah, ini pada saat mengerjakan ulangan, ujian, ataupun soal dari Bapak Ibu guru, harusnya Anda jujur. Jujur tidak memberikan bantuan contekan kepada temannya. Yang kedua, mau berbagi pengetahuan yang dimiliki. Ingat, ilmu semakin disebarkan semakin luas, semakin bermanfaat. Yang ketiga, selalu bersikap dan berkata sopan. Nah, ini juga sebagai sikap yang mengamalkan sila pertama. Selalu rajin dan tetap berprestasi. Yang terakhir, tidak menerima uang suap. Tidak menerima uang suap. Penerapan sila pertama dalam bidang olahraga. Nah, siapa yang suka olahraga? Yang hobinya olahraga harus tetap menerapkan sila pertama. Contohnya adalah mengakui jika melanggar peraturan permainan. Nah, harus mengakui ya, kita sudah melanggar. Yang kedua, mengakui keunggulan lawan dan mengakui kekalahan kita. Kalau kalah ya harus kita terima. Yang ketiga, tidak berpura-pura cedera di tengah permainan atau pertandingan. Nah, ini jangan ya. Jangan kita pura-pura cedera. Padahal kita tidak mengalami cedera. Nah, itu tidak boleh. Yang keempat, tidak berbuat curang untuk mendapatkan skor terbaik. Nah, hasilkanlah skor terbaik dengan cara yang baik. Amanah anak-anak di rumah, tetap jaga kesehatan, jaga ibadahnya. Jawablah pertanyaan setelah slide cerita semut dan belalang. Tulis atau catat kembali makna sila pertama pada buku tulismu. Jadi dibaca-baca agar ingat selalu. Itu yang bisa Pak Khalil sampaikan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.